pada sehat? Sehat. Gimana jasmani dan rohaninya sehat? Sehat. Berarti Bapak yakin anak-anak Bapak semua akan semangat dalam proses belajar mengajar. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar kita, Bapak mau absen dulu ya. Misteri, Masih Pak, hadir Pak. Wajaman, Hadir Pak. Ferlina, Hadir Pak. Ferlina, Hadir Pak. Ferlina, Hadir Pak. seperti hadir semua ya. Baik, karena semuanya hadir, sebelum juga saya Bapak minta maaf karena Bapak agak terlambat tadi. Kalau sudah berkeluarga ini, walaupun Bapak tetap berusaha tadi supaya bisa bertemu dengan anak-anak Bapak yang cantik dan yang kayaknya kalau Bapak lihat anak-anak Bapak ini pada kakak semua, jadi Bapak pengen kasih semangat buat anak-anak, silakan berdiri. Olahraga ini Biar sudah jasmani. Tidak itu bagus sih, tapi cuman Bapak mau ngajarin anak-anak untuk secara untuk menghirup apa? Seperti ini ke tarik nafas seperti ini. Saya 10 detik aja. Ya oke, silakan diikuti. 1, 2, 3. Tahan, turun. Lagi. Tahan, turunkan. Sekali lagi. Tahan, turunkan. Baru goyangkan badannya. Ya, silakan dulu. Gimana segar? Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi yaitu tentang fakta dan opini. Sebelum kita masuk, Bapak mau tanya materi kita minggu lalu. Saya pengen tahu ingatan anak-anak Bapak apakah masih mengingat materi kita minggu lalu atau tidak. Siapa yang mengingat materi kita minggu lalu? Ya silakan. Yang masih ada lagi iklannya, betul. Masih ada lagi. jenis-jenis iklan Pak. Oke, jenis-jenis iklan. Siapa lagi yang tahu? Contoh iklan. Iklan. Ya, kopi luar biasa. Ternyata ingatan yang anak Bapak ini semua pada kuat ya. Berarti Bapak jadi semangat untuk mengajar. Nah, anak-anak sekalian, kita akan masuk. Silakan ambil bukunya, ambil bukunya. Sudah Pak, sudah Pak. Hari ini kita akan membahas tentang fakta dan opini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Sejauh ini sebelum Bapak jelaskan, kalau ada yang tahu, Bapak persilakan. Saya Pak. Silakan. Silakan. Nah, Nama fakta itu adalah keadaan yang sebenarnya atau benar-benar telah terjadi. Sedangkan opini itu adalah hanya sebatas pendapat. tuh, luar biasa. Silakan Melvi. Sama aja. Ada yang lagi yang memberi pendapat lain? Sama. Ya, luar biasa. Bapak pintar ya. Baik. Bapak akan menjelaskan pengertian dari fakta dan pengertian dari opini. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, siapa namanya? Yeay. Bahwasanya pengertian dari fakta itu suatu kalimat yang menyatakan suatu peristiwa atau kejadian nyata tanpa dicampuri pendapat. Sedangkan opini ini adalah suatu kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Nah, itulah pengertian dari antara fakta dan opini. Nah, kalau ada yang mau dipertanyakan dalam hal ini, Bapak silakan sebelum Bapak melanjutkannya. Ada yang mau dipertanyakan? Oke. Pak silakan. Pak, coba berikan contoh fakta dan opini. Oke. Pertanyaan yang bagus. Contoh dari fakta ini dan opini. Contohnya seperti ini. Contoh fakta ya. Contoh dari fakta ini misalnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itu contoh dari fakta. Kenapa bisa dikatakan itu contoh dari fakta? Karena memang Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Buktinya sampai sekarang kita tetap merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sedangkan contoh dari opini ini anak-anak, misalnya dia terlihat sedih hari ini. Nah, dari kutipan kalimat di atas, kita bisa garis bawahi dia terlihat sedih hari ini. Berarti masih belum tentu dia sedih, karena dia hanya berupa tanggapan atau tafsiran. Dari dia terlihat ini kita garis bawahi dia terlihat, berarti hanya tafsiran. Nah, itulah contohnya. Masih ada lagi? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke. Nah, karena kita sudah masuk pada contohnya, kita sekarang akan membahas tentang unsur-unsur dari fakta dan opini. Namun kita akan bahas satu persatu supaya kita tidak gagal, Pak. Itu. Supaya kita lebih mengetahui lagi. Nah, apa saja sih unsur-unsur dari fakta dan opini ini? Ada yang tahu sebelum Bapak menjelaskannya terlebih dahulu nanti? Kalau ada yang tahu apa saja unsur-unsur dari fakta dan opini? Ada yang tahu? Oke. Karena tidak, kalau boleh silakan ditulis supaya nanti kalau Bapak tanyakan berarti diingatkan kembali, silakan ditulis ya. Tidak ada unsur paksa untuk Bapak, tapi kalau anak-anak Bapak mau menulis silakan tulis. Lebih bagus sih sebenarnya. Oke, silakan tulis. Kalau unsur-unsur yang membentuk suatu fakta ini antara lain satu, dapat sesuatu yang benar-benar terjadi, itu pertama. Kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Nomor dua itu ya bagian unsur fakta. Ketiga, mempunyai data yang mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal dan tempat peristiwa. Keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kelima, bersifat objektif atau benar-benar terjadi tanpa dipengaruhi pendapat pihak lain. Nah, itulah dia unsur-unsur dari fakta. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Atau Bapak ulang kembali baca unsur-unsur dari fakta ini. Oke. Pertama tadi, unsur-unsur yang membentuk suatu fakta ini, faktanya adalah satu, sesuatu yang benar-benar terjadi. Kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal dan tempat peristiwanya. Keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Lima, bersifat objektif atau benar-benar terjadi tanpa dipengaruhi pihak lain. Inilah unsur-unsur yang membentuk suatu fakta. Sudah mengerti? Oke. Ada yang mau dipertanyakan sebelum Bapak lagi menjelaskan lagi? Ada yang ingin bertanyakan? Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, maka kita sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur juga yang membentuk suatu opini. Nah, silakan tulis kalau bagi siapa yang mau menulis ya, silakan. Nah, unsur-unsur, ada tiga unsur-unsur yang membentuk suatu opini. Antara lain ada silakan tulis. Satu, nilai kepercayaan. Kedua, sikap. Ketiga, persepsi. Nah, inilah ketiga unsur-unsur yang membentuk suatu opini. Pertama tadi nilai kepercayaan. Kedua, sikap. Ketiga, persepsi. Udah mengerti? Sudah mengerti? Tidak. Kalau belum mengerti silakan dipertanyakan. Oke, silakan. Siapa? Ya. Pak, coba jelaskan masing-masing unsur dari opini. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kami si Melvin dulu. Bapak jadi semangat untuk mengajar hari ini. Oke. Unsur-unsur dari yang saya jelaskan ya. Oke. Maksudnya di sini ada nilai kepercayaan. Contohnya lah yang baru viral sekarang ini berita yang baru viral itu si Ustadz Abu Somad yang ditolak kedatangan di Singapura. Nah, ini nilai kepercayaan. Di mana pada saat Abu Somad diusir pada hari Senin tanggal 14 Mei, dia ditolak di Singapura, namun Abu Somad mengatakan dia dideportasi. Nah, sebagian warga negara Indonesia mengambil nilai kepercayaan menyatakan bahwasanya si Abu Somad telah dideportasi tanpa menelusuri kebenaran yang sebenarnya. Tetapi setelah dicari tahu, ternyata Abu Somad atau bos kita di Indonesia ini bukan dideportasi tapi ditolak kedatangannya. Nah, itulah salah satu nilai kepercayaan. Jelas? Oke. Bahkan ada yang menanyakan tentang sikap juga, kenapa sikap ini bisa dikatakan dia? Iya, kan tadi. Oke. Nah, sikap. Kenapa sikap ini juga bisa tergolong dalam opini? Karena biasanya seseorang yang langsung mengambil tindakan dari peristiwa yang belum pasti terjadi. Misalnya,
seperti tadi berita yang baru sekali si Abdul Somad. Namun kita warga negara Indonesia langsung mengambil sikap sama dengan kepercayaan kita, mengambil sikap mengatakan ke Singapura kurang ajar, mereka menolak kita tanpa ada pemberitahuan. Kita mengambil sikap yang tidak sesuai, sementara kita tidak menelusuri sebenarnya kenapa dia ditolak. Nah itulah contohnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Sengaja Bapak tidak jelaskan karena Bapak mau anak Bapak bertanya. Oke, persepsi ini adalah suatu tindakan yang menafsirkan informasi yang belum lengkap. Tafsiran. Nah, persepsi ini merupakan suatu tafsiran menganggap yang tidak jelas. Itulah dia persepsi. Nah, setelah semuanya kita sudah mengetahui tentang pengertian fakta dan pengertian opini serta unsur-unsurnya, sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Ini kita sekarang dapat menyimpulkan dari hasil materi ini. Apa sih kesimpulan dari fakta ini dan apa kesimpulan dari opini? Nah, kesimpulannya adalah karena kita sudah mengetahui tadi tentang fakta, kesimpulannya salah satu fakta. Kesimpulan dari fakta ini merupakan pernyataan yang menampilkan situasi real dari masalah atau kejadian nyata. Itulah kesimpulan dari fakta ini. Sedangkan kesimpulan dari opini ada ini anak-anak suatu pendapat atau informasi yang belum jelas kebenarannya dikarenakan informasi yang diterima hanya dari pandangan pendapat orang lain tersebut. Itulah kesimpulan dari atau perbedaan mereka lah. Sekian saja. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Ada? Oke, karena tidak ada yang mau dipertanyakan, maka dalam hal ini Bapak juga memberi tugas buat adik-adik. Tugasnya seperti silakan dicatat ya. Tugasnya menentukan nanti kalian harus menentukan nanti kalimat ini apakah dia tergolong dari masuk ke fakta atau opini. Ya, ini Bapak kasih tugas ya. Ya, silakan tulis. Tentukanlah kalimat tersebut. Satu, ikan bernafas dengan insan. Tentukan, udah. Kedua, sepertinya hari ini akan turun hujan. Nah, dalam kalimat ini kalian tentukan apakah dia tergolong dari kalimat fakta atau kalimat opini. Bapak beri waktu selama 3 menit. Saya Pak. Tunggu. Apa? Nomor 2. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Ya, apa? Seperti Ya. opini itu. Silakan, bagus. Silakan. Baik, saya akan menentukan mana dalam kalimat ini mana yang termasuk fakta dan opini. Ya. Nah, kalimat pertama itu yaitu adalah ikan bernafas dengan insan. Kedua, sepertinya hari ini akan hujan. Ya. Nah, pada kalimat pertama itu termasuk fakta. Mengapa demikian? Karena ikan bernafas memang dengan menggunakan insan. Nah, sedangkan pada kalimat kedua itu termasuk opini. Yaitu kalimatnya sepertinya hari ini akan hujan. Kata sepertinya itu merupakan persepsi atau pandangan anggapan seseorang bahwa hari ini akan hujan, padahal masih belum benar-benar bahwa hujan itu akan turun, belum tentu hujan hari ini akan hujan atau tidak. Demikian Pak. Masih ada lagi yang mau? Kalau sudah selesai silakan. Ada lagi yang memberi pendapat tentang perbedaan ini? Berarti tidak ada sama ya, berarti anak-anak Bapak sekarang sudah tahu pada pintar-pintar. Bapak jadi semangat sama anak Bapak. Ternyata walaupun Bapak terlambat tadi, tapi Bapak tidak kecewa lah hari ini mengajar. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, karena mengingat waktu kita sudah habis, maka dalam hal ini kita akan mengakhiri pertemuan ini. Dalam itu sebelum kita mengakhirinya, Bapak mau beri tugas ya. Tugas kalian anak-anak minggu depan Bapak periksa. Kalian cari unsur-unsur lain yang menurut suatu fakta dan opini. Itu aja tugasnya. Baik Pak. Baik, sekian saja pertemuan ini pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Pak.